Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya untuk kalian semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Kali ini Bapak akan menerangkan bab 10 tentang budaya hidup sehat. Ada 3 poin yang Bapak akan sampaikan, yaitu pola makan sehat, keseimbangan gizi, dan cara mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa itu pola makan sehat? Pola makan sehat adalah keteraturan dalam makan, baik itu makanan atau minuman, dalam skala kecil ataupun besar. Pola makan terkait dengan makanan dan minuman yang telah ditentukan seperti syarat-syarat gizinya, masa berlakunya, dan juga bahan-bahan yang terkandungnya harus memenuhi syarat dan harus memenuhi apa yang tubuh butuhkan agar kita terhindar dari penyakit. Fungsi pola makan sehat juga mengganti sel-sel yang rusak untuk menghangatkan tubuh atau oksidasi. Ada beberapa zat yang tubuh butuhkan untuk tubuh tetap sehat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat itu merupakan sumber tenaga dan pertumbuhan ya. Contohnya makanan sehari-hari kita, makanan pokok kita yaitu nasi. Protein, apa itu protein? Protein itu zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Apa itu protein? Protein itu dibagi 2. Ada hewani, ada nabati. Hewani itu yang terkandung dalam daging-dagingan ya. Sedangkan nabati itu yang terkandung dalam kacang-kacangan. Lemak apa itu fungsinya? Sebagai cadangan makanan dan sumber panas. Lemak banyak dihasilkan dari kacang-kacangan, contohnya keju, kacang-kacangan, kelapa, dan daging juga ada. Mineral itu dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Mineral terdapat di sayur-sayuran, makanya makan sayur-sayuran itu penting untuk mempercepat pertumbuhan. Vitamin diperlukan sebagai makanan tambahan. Tujuannya untuk memelihara kesehatan tubuh. Vitamin juga dibagi lagi dengan beberapa macam, vitamin A, B, C, dan seterusnya. Oke, yang kedua, keseimbangan gizi. Gizi adalah merupakan zat yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh manusia. Keadaan gizi seseorang merupakan cerminan dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi. Kenapa keseimbangan gizi itu perlu? Karena di dalam tubuh manusia itu terdapat jaringan-jaringan dan organ. Untuk memaksimalkan fungsi jaringan dan organ itu, kita harus memerlukan gizi yang seimbang. Ada beberapa faktor ya. Keseimbangan gizi ada beberapa faktor, yaitu usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan kondisi seseorang ya. Jadi keseimbangan gizi itu berbeda dari paut usianya. Anak-anak dengan orang dewasa itu kebutuhannya, keseimbangan gizinya itu berbeda. Orang dewasa tentunya lebih memerlukan banyak gizi yang seimbang. Karena apa? Karena daya yang dikeluarkannya atau energi yang dikeluarkannya juga itu sangat banyak. Jadi untuk menggantinya kita memerlukan gizi yang seimbang dan
banyak. Pekerjaan itu juga mempengaruhi kebutuhan seseorang. Contohnya kebutuhan gizi seorang, contohnya pelajar dengan pekerja kasar itu berbeda. Pekerja kasar lebih banyak membutuhkan dan gizinya pun harus banyak karena banyak mengeluarkan energi. Untuk mengganti energi-energi yang hilang, tentunya kita harus menggantinya dengan yang baru. Jenis kelamin, seorang pria dan wanita juga berbeda asupan gizinya. Kondisi, seorang yang sakit dan yang sehat pun berbeda. Baiklah. Yang poin yang ketiga, cara mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita sudah tahu ilmunya dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan porsi makan. Porsi makan yang sehat itu bagaimana? Porsi makan yang sehat itu yang terdapat ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada mineral, ada vitamin, agar tubuh seimbang. Kita kalau makan di rumah harus ada karbohidratnya, yaitu nasi. Untuk apa yang tadi yang Bapak bicarakan, untuk daya tahan, untuk kekuatan, power ya. Jadi kita itu ada tenaga kalau makan karbohidrat. Ya kalau di rumah jangan sering-sering gak makan nasi, kan ada banyak yang susah makan. Kita harus banyak makan. Protein, harus terdapat protein. Kalian di rumah tidak ada daging, jangan berputus asa, masih ada kacang-kacangan. Sama saja kandungan gizinya, kandungan proteinnya itu memiliki protein. Kacang juga. Contohnya apa? Tempe, itu kan sama, mengandung protein. Jadi di rumah jangan berputus asa nggak ada daging, kita nggak makan protein, salah. Yang selanjutnya itu yang penting juga adalah mineral. Jadi kita di rumah harus banyak makan sayur. Yang nggak suka sayur harus suka, karena apa? Mempengaruhi pertumbuhan tulang dan gigi, supaya tulang kita kuat dan gigi kita kuat juga. Yang selanjutnya lemak. Kita membutuhkan lemak sebagai asupan atau cadangan makanan bagi tubuh kita. Yang selanjutnya vitamin. Nah, jika sudah makan, dianjurkan untuk makan buah-buahan untuk melengkapi kebutuhan tubuh kita. Ada buah jeruk yang mengandung vitamin C. Jadi Bapak menekankan, makanlah makanan yang mengandung 3 poin yang tadi Bapak katakan. Sampai sini sudah dapat dimengerti? Dapat. Baiklah, Bapak akan membagi 2 kelompok ya. Malik dengan Fauzan. Siapa nama kamu? Ganteng. Putra. Putra dengan Aldi. Oke. Kamu kelompok 1, kamu kelompok 2. Tuliskan pertanyaan kelompok 1. Jenis karbohidrat selain nasi atau beras apa? Dan pertanyaan keduanya, kenapa karbohidrat atau makanan pokok setiap wilayah atau setiap negara itu berbeda? Baik, untuk kelompok 2 tulis pertanyaan dari Bapak. Apakah keseimbangan gizi atau kebutuhan gizi pekerja kasar dan siswa itu berbeda? Yang kedua ya, apakah makan nasi dan lauk pauknya kentang
itu baik atau tidak baik atau kurang baik? Coba jelaskan ya. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Setelah diskusi, kalian presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Baik, diskusi dimulai. Oke, diskusi sudah berakhir. Baik, untuk kelompok 1, jawab pertanyaan yang tadi, presentasikan hasil jawaban Anda. Pertanyaan nomor 1. Karbohidrat selain beras yaitu jagung, sagu, dan tiwul. Yang kedua, karena lingkungan setiap negara berbeda jenis karbohidrat, apa yang berpotensi tumbuh subur itu menjadi makanan pokok. Baik, cukup bagus, sangat baik. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Ayo. Apakah kandungan karbohidrat itu sama dengan nasi, jagung, dan lain-lain? Oke, Bapak tegaskan ya. Maksudnya kayak gini. Apakah jagung, jagung, beras itu kandungan karbohidratnya sama? Silahkan jelaskan. Sama takarannya saja harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi sama saja, namun takarannya itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kan setiap orang itu kebutuhan karbohidratnya berbeda, anak kecil dengan orang dewasa, pekerja dengan siswa ya, yang sudah tadi Bapak jelaskan. Baiklah, sekarang kelompok 2 presentasikan hasil diskusi Anda. Apakah keseimbangan gizi atau kebutuhan gizi pekerjaan kasar atau kuliah siswa berbeda? Jawabannya adalah menurut saya, seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, kebutuhan gizi setiap orang berbeda tergantung usaha yang sudah dikeluarkan. Pekerja kasar lebih membutuhkan gizi yang cukup dan seimbang karena banyak mengerjakan tenaga. Baik, bagus. Yang kedua, Apakah makan nasi dan kentang itu baik? Jawabannya, tidak terlalu baik. Gizi yang terkandung tidak seimbang karena nasi dan kentang itu karbohidrat, tubuh butuh protein, lemak, mineral, dan vitamin. oke. Bapak perjelas ya. Bagus jawabannya. Jadi tadi itu yang pertama itu apa tadi jawabannya? Menurut saya seperti apa yang sudah. Jadi kandungan protein dalam beras dan kentang itu sama, jadi sedangkan tubuh membutuhkan protein, jadi apa, kandungan karbohidrat kentang, nasi itu kan sama-sama karbohidrat, jadi tubuh itu tidak seimbang kebutuhan tubuh itu, karena tubuh itu memerlukan protein, memerlukan lemak, memerlukan mineral. Jadi tidak seimbang ya jawabannya. Betul. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Silakan. Apakah anak dan dewasa kebutuhannya beda? Jadi jawabannya ya jelas berbeda karena energi yang dikeluarkannya sangat berbeda. Mengerti? Mengerti. Bapak perjelas lagi kembali ya. Berbeda karena
misalnya balita ya, balita itu kebutuhan gizinya atau kebutuhan tubuhnya itu berbeda dengan dewasa, apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Misalnya orang dewasa itu memerlukan tenaga yang banyak, memerlukan, jadi untuk mengganti tenaga yang hilang itu memerlukan karbohidrat yang banyak, yang sesuai, karbohidrat yang sesuai, protein yang sesuai, mineral yang sesuai, vitamin yang sesuai. Jadi berbeda ya. Oke, coba penyebuk ya. Bapak akan kasih pertanyaan yang sama untuk dua kelompok. Tulis ya. Tulis. Pertanyaannya sama ya. Jadi apa yang telah Anda pelajari tentang mengimplementasikan hasil belajar sekarang ke dalam lingkungan sehari-hari, ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak beri waktu diskusi 10 menit dan presentasikan hasil diskusi Anda. Ayo diskusi. 10 menit telah berlalu. Ayo, sudah selesai semua? Nah, Sekarang giliran kelompok 2 menjelaskan yang pertama. Presentasikan hasil diskusi Anda. jadi menurut kelompok kami adalah jawabannya adalah mengkonsumsi karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan juga harus higienis. Kelompok 1. Menurut kelompok saya, makan yang mengandung protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin. Ya baik, jawabannya hampir sama ya, sama lah. Jadi Bapak tegaskan sekali lagi, jawaban dari kalian itu benar. Jadi cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, kita itu harus memakan atau mengkonsumsi makanan yang gizinya itu seimbang. Betul apa yang kalian utarakan, yang seimbang, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin. Jadi kebutuhan tubuh itu terpenuhi ya. Baik, Bapak rasa cukup untuk pembelajaran hari ini? Apa dapat dimengerti? Mengerti. Ya, dapat Bapak simpulkan, budaya hidup sehat itu dilihat dari, salah satunya dilihat dari pola makan kita yang teratur, higienis, dan teliti. Juga memerhatikan kandungan yang ada di dalam makanan itu, yaitu yang memenuhi syarat-syarat gizi yang terdapat protein, yang terdapat karbohidrat, yang terdapat mineral, yang terdapat vitamin, yang terdapat lemak, untuk kebutuhan tubuh kita. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Evaluasi ya, hasil tadi belajar. Tadi itu bagus, kalian sudah lumayan mengerti lah, kalian sudah memahami apa yang Bapak sampaikan, dan kalian juga berdiskusi dengan baik. Baiklah, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa.
Duduknya yang rapi dulu. Kita pulang. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita pulang, mari kita membacakan doa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan. Amin. Amin. Dan ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat. Amin. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.